Pertama, saya trust sama skill orangnya. Yang kedua, fasilitas. Akhirnya nggak bisa pindah sama sekali dan harus dipindahin ke gear 1, pindah ke gear 2 dan gear 3, gear 4 pun harus. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, tapi bukan di Obsesi. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya, dan di video kali ini kita akan mengulas nih proses overhaul mobil Innova Gen 1 nih. Innova Gen 1, mobil ini kan secondnya harga mungkin di sekitar 85 sampai 100 juta ya. Tapi kalau metiknya rusak ya itu udah wajar, karena kan mobil Gen 1 ini kalau nggak salah mobil ini tahun 2000 berapa ya? 2006 atau 2005 gitu. Nah, kilometernya sih udah cukup gondrong ya, 200.000. Nah, mobil ini ada kendala guys. Itu kendalanya dia kalau misalkan mobilnya ditaruh tuasnya di D, itu mobilnya nggak bisa langsung jalan. Ngeden banget. Nah, jadi kalau misalkan mobilnya mau normal, itu tuasnya harus dipindah ke 1, terus kedua D3 baru D. Nah, itu baru mobilnya bisa jalan. Tapi kalau misalkan langsung pindah ke D, mobilnya nggak bisa langsung jalan. Nah, itu memang penyakit umumnya mobil Innova bensin seperti itu. Nah, jadi tambah berlama-lama lagi, memang mobil ini kita udah dari awal pengecekan kita bilang ini worst case, metiknya harus kita overhaul. Nah, tapi konsumennya setuju untuk mobilnya di overhaul. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan mobilnya, gue pengen ngulas sedikit lagi mobil-mobil yang ada di Domo Transmisi, lagi ada apa aja. Pertama di sini ada Harrier Gen 2. Ini kalau pagi-pagi metiknya nggak langsung mau jalan, jadi harus dipanasin setengah jam baru mau jalan. Terus di sini ada Ribbon yang metiknya itu ada bunyi. Ada Wuling Cortez, metiknya juga ada bunyi. Terus di situ juga ada Alphard tuh. Itu Alphard itu baru aja masuk kemarin. Itu kendalanya dia kalau di tanjakan itu kayak ada gredek-gredek, jadi mobilnya ya itu udah gejala-gejala dari CVT yang rusak lah. Itu Alphard Gen 2 yang transmisinya udah kasa 1.2. Terus ada mobil apa lagi? Oh, di situ ada mobil X-Trail yang lagi overhaul, di bagian metiknya juga ada bunyi. Terus di situ ada Hyundai Avega guys. Itu sama metiknya bermasalah, dia airnya jeduk. Nah, terus paling segitu dulu untuk mobil-mobil yang ada di Domo Transmisi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, seperti apa proses pengerjaan mobil Innova ini? Langsung aja kita lihat, check it out. Oke guys, sekarang mobil Innovanya udah selesai dikerjain. Ini kita kilas balik lagi ya. Jadi mobil ini tuh dia kendala metiknya kalau misalkan masuk D, itu mobil jalannya berat banget. Nah, tapi bisa normal, tapi harus dipancing dulu ke 1, ke 2, ke 3, baru pindahnya enak. Nah, tapi ketika mobilnya berhenti ya harus turun lagi ke gigi 1 baru mobil bisa jalan. Karena kalau di D itu mobilnya berat. Nah, ini kita udah selesai pengerjaannya ya. Nah, terus teman-teman juga udah lihat proses pengerjaannya. Nah, sekarang gue mau test drive mobilnya, ini hasil pengerjaannya seperti apa.
Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat hasil pekerjaannya seperti apa. Let's go. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cek gimana nih hasil dari pengerjaannya. Nah, seperti biasa, kalau kita misalkan mau tes jalan, kita pasin dulu dari PRND-nya, itu nggak ada trouble ya. Yang pertama kita suruh masuk. Oke. Nah, sekarang gedenya udah enteng banget guys. Mau enteng, R juga udah enteng. Oke. Untuk tes maju mundur ini mobilnya udah enak banget lah, nggak ada masalah. Nah sekarang kita coba tes jalan. Nah ini gue mau ngetes nih perpindah giginya gimana. Mungkin nanti boleh ditunjukin speedometernya aja ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi karena PRND-nya udah aman, kita coba tes jalan ya. Oke, let's go. Oke guys, ini gue mau ngetes nih perpindah giginya gimana, terus akselerasi mobil juga gimana nih. Jadi kita buat mastiin juga nih perpindah 1, 2, 3, 4-nya tuh aman. Nah ini udah pindah giginya. Ini sekarang posisi gigi 2 ini. Gigi 2 atau 1? Ini 1, ini 2, 3, 4. Wih, paten guys. Ini kondisi jalan agak rame ya, agak susah buat ngetes rumputnya, tapi overall kita udah ngerasain lah perpindahan giginya 1, 2, 3, 4-nya nggak ada trouble. Kita coba tes sekali lagi nih. Oke, mantap ya, nggak ada trouble perpindahan giginya. Oke guys, sekarang gue udah di tanjakan. Nah ini kita lagi ngetes di bagian tanjakan. Nah ini posisi bagian D nih. Ini rem gak gue injek, ini maticnya nahan tuh. Nah ini salah satu contoh matic yang sehat. Tadi gue sempet waktu lagi ngecek mobil ya, itu gue nemu mobil CR-V. Dia RPM-nya tuh waktu lagi di kecepatan rendah ya, RPM-nya tuh kayak nggak stabil gitu. Nah terus pas gua tes di tanjakan gini ternyata mobilnya tuh mundur. Mobil CR-V Gen 4 yang cc-nya tuh 2400. Harusnya mobil CR-V tuh kalau yang cc-nya 2400 ataupun yang 2000 kan masih yang AT. Nah dia kalau ketemu tanjakan kita taruh D gini, nggak usah kita rem, mobil bisa ketahan gitu loh. Ini kan gua nggak tarik rem tangan juga ya. Ini kita tinggal tes aja nih. Ini nggak ada masalah, tanjakan juga aman. Oke, berarti kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa mobil ini bagian maticnya masalahnya sudah selesai. Oke. Halo, dengan Om siapa Om? Halo, saya Isam. Pak Isam ya Om? Ya. Boleh tahu Om, kendala mobil apa nih? Jadi kemarin matic kita bermasalah. Awalnya dia nggak mau masuk ke gigi berikutnya gitu ya, nggak bisa pindah gigi. Awalnya dia nggak mau pindah, terus lama-lama gejluk dan pindah. Akhirnya nggak bisa pindah sama sekali dan harus dipindahin ke gear 1, pindah ke gear 2 dan gear 3, gear 4 pun harus dilakuin manual. Jadi saya sampai bawa mobil ini kayak bawa mobil manual akhirnya. Oke. Nah terus akhirnya kemarin habis pengecekan, hasil pengecekan kita gimana Om? Kemarin pengecekannya pertama pakai device ya. Di sini dicek pakai device, dicoba sama Mas Arya sama Pak Freddy juga. Setelah dicek akhirnya diputuskan untuk overhaul gitu. Awalnya kaget sih ngelihat biayanya ya. Tapi terus terang saya coba bandingin di tempat lain. Di sana harganya lebih mahal. Oh, ada yang lebih mahal ya? Ada yang lebih mahal. Okay. Harganya lebih mahal, tapi saya nggak yakin dengan fasilitas dan kemampuan orangnya gitu. Oke. Nah, itu akhirnya yang bikin saya pilih di sini. Nah,
Kenapa nih Om? Kok mau memilih Domo Transmisi untuk membantu menyelesaikan masalah mobil? Dua sih Mas. Yang pertama saya trust sama skill orangnya. Saya lihat skill orang-orang yang diskusi ngecek termasuk Mas Arya. Yang kedua fasilitas. Ini kan barang-barang rigid ya. Dalamnya tuh sensitif gitu. Saya lihat di tempat-tempat lain tuh ngebenerinnya tuh kayak berantakan gitu Mas. Oke. Pakai kertas koran gitu. Kalau di sini tuh kayak proper gitu, ada tempat khusus, ada apa gitu. Itu yang bikin kita jadi milih sini. Milih sini ya. Dan hasilnya juga oke Om ya, udah test drive ya. Hasilnya oke banget. Puas banget. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Nanti next kalau misalkan mobilnya ada apa-apa, kita kasih garansi kan. 20.000 atau 6 bulan. Jadi nggak usah takut kalau misalkan mobilnya ada trouble, tinggal ke sini langsung aja. Thank you. Nah, ini kita udah selesai test drive mobilnya. Nah, sekarang mungkin gua ada sedikit informasi buat teman-teman. Buat teman-teman yang punya minat di bidang otomotif. Nah, sekarang kita Domo Transmisi udah membuka nih peluang untuk teman-teman bermitra bersama kita, membuka franchise. Nah, jadi buat teman-teman yang punya modal usaha, terus punya minat yang sama, terus mungkin sebelumnya juga udah punya usaha bengkel tapi pengen upgrade ke level berikutnya, teman-teman boleh langsung hubungin nomor admin kita aja. Nanti akan langsung disambungkan sama Go dan GoFreddy. Nanti untuk info lebih detailnya itu kita akan biasa kita akan meeting. Nah terus balik lagi ke masalah mobil ini. Ini kan Innova Gen 1 ya. Innova tuh nggak tahu kenapa guys. Sebenarnya sampai Innova Reborn itu sebenarnya transmisinya badak-badak. Nah ini salah satu penyakit umumnya mobil Innova Gen 1 sama Gen 2. Itu dia maticnya bermasalahnya itu yaitu ketika kita pasuk D, mobilnya tuh berat, bisa jalan, cuma dia butuh RPM agak tinggi. Nah itu bisa kita bilang maticnya nyangkut lah di gigi atasnya. Nah itu kadang kita harus pancing dulu untuk turun gigi sampai ke gigi L, terus nanti lagi jalan, nah, baru pelan-pelan dinaikin. Nah itu udah penyakit umumnya Innova. Nah jadi buat teman-teman yang punya mobil Innova atau teman-teman pengen beli Innova, itu sebenarnya mobil ini recommended banget guys. Apalagi mobil Innova Gen 1 ini harganya cuma sekitar 85 juta aja sekarang. Jadi untuk harga mobil di bawah 100 juta, mobil ini recommended banget. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita Domo Transmisi. Buat teman-teman yang ada masalah mobil matic, langsung hubungi aja nomor admin kita. Kita cabang ada di Jakarta, terus Bintaro, Surabaya, dan Bandung. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Ini Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, running smooth.